atau disebut sebagai ahliyah. Perkenalkan, nama saya Apriani, NIM 2320100046. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmayani Hasibuan, NIM 2320100030. Guys, di sini kami akan memaparkan penjelasan tentang kecakapan berbuat hukum dalam Islam. Enjoy watching. Yang pertama, definisi kecakapan berbuat hukum dalam Islam atau disebut sebagai ahliyah. Arti kecakapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu. Adapun maksudnya yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan, dan lain sebagainya, atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain-lain, atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum. Kecakapan hukum atau dalam Islam disebut ahliyah adalah menurut bahasa merupakan kecakapan seseorang dalam melaksanakan suatu urusan, sedangkan dalam istilah diartikan sebagai kepantasan seseorang untuk bertindak hukum maupun menerima hukum, yang mana kepantasan seseorang untuk menerima hak dan kewajibannya untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum-hukum syariah. Yang kedua, pembagian kecakapan hukum dalam Islam. Pembagian ahliyah menurut para ahli usul fikih itu ada dua. Yang pertama, ahliyah ada, yaitu sikap kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara, ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara, maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Yang kedua, ahliyah wujub, yaitu kelayakan seseorang manusia untuk ditetapkan pada hak dan kewajiban, atau sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak menerima hibah, namun demikian ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syarak seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. 3. Halangan kecakapan berbuat hukum dalam Islam atau ahliyah. Ulama usul fikih menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan hal-hal berikut. 1. Awarid as-samawiyah. Awarid as-samawiyah yaitu halangan-halangan menjalankan perintah agama yang datang secara sunatullah, atau halangan yang datangnya disebabkan bukan dari perbuatan manusia. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis halangan-halangan hukum tersebut. 1. Gila. Gila dapat menggugurkan seluruh pembebanan hukum yang bersifat badaniah, seperti sholat, haji, puasa, dan lain-lain sebagainya. Dalam pada itu dikenakan atas orang gila sesuatu bayaran bila dia merusakkan harta orang, yakni diambil dari hartanya, sama dengan anak kecil yang merusakkan harta orang. Dan gila itu ada yang permanen, dalam artian terus-menerus. 2. Lupa. Lupa tidak menghilangkan kewajiban dan melaksanakan kewajibannya. Adapun dari hak Allah, maka tidak berdosa orang yang melalaikan kewajibannya karena kelupaan. Dan demikian juga pekerjaan yang dilupakan karena kelupaan itu memiliki akibat hukum. 3. Tidur. Tidur suatu hal yang menghalangi kita mengetahui hitab. Oleh karena itu, maka tidur mewajibkan pentahhiran hitab menunaikan hukum sehingga bangun. Sabda Rasulullah SAW, "Man nasiya salatun falyusolli iza zakaraha, la kaffarata laha illa zalik." Yang artinya, barang siapa yang lupa sholat, hendaklah ia sholat ketika ia ingat, tidak ada kewajibannya selain itu. Hadis riwayat Bukhari. 4. Pingsan. Pingsan dapat menghalangi seseorang untuk dapat mengetahui hitab atau perintah syara, dan bahkan pingsan lebih berpengaruh daripada tidur. Karena itu orang yang pingsan kepadanya diberikan hukum seperti orang tidur, bahkan lebih daripadanya. Oleh karena itu,
itulah hukuman batal sholat. Orang yang pingsan disegenapkan keadaan karena status orang pingsan tidak memiliki ahliyat. 5. Sakit. Kondisi sakit tidak menggugurkan kesanggupan seseorang untuk mengerjakan ibadah, karena sakit itu tidak merusakkan akal dan ucapan. Sebaliknya, sakit itu hanya membuat kondisi fisiknya lemah, sehingga disuruhlah orang yang sakit untuk mengerjakan ibadah seberapa ia sanggup. 6. Haid dan nifas. Haid dan nifas tidak menggugurkan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan menunaikan, hanya saja lantaran syara telah mensyaratkan suci dari haid dan nifas untuk sah mengerjakan sholat, maka tidaklah sah sholat dikerjakan selama dalam keadaan haid dan bernifas. 7. Mati. Mati menggugurkan segala hukum yang dibebankan kepada manusia sewaktu di dunia, seperti zakat, haji, dan lain-lain, dan diterbebankan atas pundaknya dosa, kelalaian, dan kesalahannya. 2. Awarid al-maktasabah. Awarid al-maktasabah yaitu halangan menjalankan perintah agama yang disebabkan perbuatan manusia. Maksudnya halangan yang timbul dalam dirinya sendiri atau tersebab kehendak atau kemauan diri sendiri. Adapun halangan-halangan hukum yang bersifat internal dalam pengertian dapat diusahakan oleh mukallaf sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mabuk. Mabuk adalah hilangnya daya akal yang disebabkan oleh khamar atau sejenisnya, sehingga alur berbicaranya tidak beraturan dan mengigau. Mabuk jika penyebabnya tidak bertentangan dengan syariat, seperti mabuk karena terpaksa meminum minuman yang memabukkan atau diminumnya untuk obat, maka disempurnakan hukum yang mabuk itu dengan orang yang pingsan. Tetapi jika mabuknya karena kemaksiatan, tidaklah mengakibatkan gugurnya suatu kewajiban baginya. Yang kedua, bergurau atau bermain-main. Bergurau atau bermain-main adalah mengucapkan suatu perkataan yang tidak dikehendaki berlakunya. Berpura-pura itu tidak sama sekali menghilangkan kemampuan hukum atau kemampuan bertindak, atau ahliyatul wujub dan ahliyatul ada, kebebasan berkehendak dan kerelaan. 3. Safa atau kurang cermat atau boros. Safa adalah seorang yang dengan mudahnya membelanjakan hartanya secara tidak masuk akal dan tanpa disadari. Orang yang safa atau boros itu tidak menggugurkan hak dan kewajiban hukum, baik yang terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak hambanya. 4. Safar. Safar adalah menyengaja untuk bepergian ke suatu tempat yang apabila mengendarai onta atau berjalan kaki akan memakan waktu 3 hari atau lebih. Artinya sebuah perjalanan jauh yang dalam bahasa fikih disebut masafat al-qasar, bukan asal keluar dari rumah atau perjalanan yang dekat. 5. Khotha atau tersalah tidak sengaja. Khotha adalah perkataan atau perbuatan yang timbul dari seseorang karena ketidaksengajaan atau tidak cermat ketika melakukannya. Sebagai contoh, apabila seseorang berkumur-kumur sengaja di dalam bulan Ramadan dan tidak disengaja air masuk ke dalam kerongkongannya. 6. Hutang. Dalam soal ini berlaku perselisihan seperti yang terjadi dalam soal safa. Menurut Abu Hanifah, tidak boleh dibayarkan orang yang mempunyai hutang. Abu Yusuf membolehkan kita membayar orang yang berhutang dengan perintah hakim, jika utang itu menghabiskan hartanya dan diminta pula oleh orang yang berpiutang kepada menurut pendapat Malik. Cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.